Setelah itu airnya ya kita campur ya dengan bahan organik seperti kohe dengan batang pohon pisangnya ya. Nah, untuk perbandingan airnya ya, ini kurang lebihnya 30 sampai 40% ya. Jangan terlalu basah dan juga jangan kurang airnya ya. Pokoknya oke teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian cara membuat pupuk organik padat. Nah, jadi ini kan ceritanya ya, kemarin kan saya sudah membuat pupuk organik padat ya. Ini jumlahnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini bahan-bahannya kurang lebihnya sekitar 50 kiloan ya teman-teman ya. Namun ini kan sudah jadi ya teman-teman ya. Dan kemarin saya belum sempat ini membuat video ya, cara membuatnya ya. Jadi hari ini saya mau buatkan videonya ya teman-teman ya, cara membuat pupuk organik padat. Nah, namun jumlahnya itu kan sedikit ya teman-teman ya. Ini untuk bahan-bahannya di sini ada kohe ya teman-teman ya, atau kotoran hewan. Ini satu kantong plastik ya. Nah, jadi kalau ini kan sudah jadi kemarin ya teman-teman ya. Saya belum sempat buat videonya kemarin. Nah, ini kan sudah saya fermentasi, sudah saya tutup ya. Kita tinggal tunggu saja ini selama fermentasi ya. Nah, sekarang saya mau buatkan lagi ya untuk ini cara pembuatannya, dan saya akan buat videonya. Lanjut, sekarang kita ke proses pembuatan pupuk organik padat. Nah, untuk bahan-bahannya ya, di sini saya menggunakan kohe atau kotoran hewan, terus ada batang pohon pisang yang sudah saya cacah ya teman-teman ya, seperti itu ya. Terus untuk dekomposernya di sini saya menggunakan bioaktivator E4 ya, E4 pertanian. Terus untuk campurannya ya, di sini saya menggunakan gula putih. Kalau tidak ada gula putih bisa menggunakan gula merah ataupun molase atau tetes tebu ya. Terus di sini ada air ya. Nah, terus ini plastik ini ya, ini fungsinya untuk ini, untuk fermentasi nantinya ya, untuk kerukup, untuk tutup ya, untuk fermentasi. Untuk kohenya ya, kohenya ini, kotoran hewannya ini, karena ini kan jumlahnya sedikit ya teman-teman ya, untuk pembuatan pupuk organik padat ini ya. Ini untuk kohenya ini kurang lebihnya 2,5 kg. Terus untuk batang pohon pisangnya ini ya, ini kurang lebihnya sama ya, 2,5 kg. Terus untuk bioaktivator E4 pertaniannya ini nanti saya menggunakan kurang lebihnya 3 tutup ya, 3 tutup seperti ini ya. Terus untuk gula putihnya perbandingannya sama ya dengan E4 pertanian ini ya, 1:1. Jadi kalau E4 pertanian menggunakan 3 tutup, gula putihnya ini menggunakan 3 tutup ya teman-teman ya. Nah, untuk airnya ini secukupnya saja ya, secukupnya. Ini untuk kadar airnya nanti dibuat kurang lebihnya 30 sampai 40% ya, jangan terlalu banyak, yang penting secukupnya. Nah, setelah itu ya, pertama nanti ya kita campurkan terlebih dahulu E4 pertanian ini dengan gula putih ya. Terus kita masukkan ke wadah ini, kita tutup ya, kita diamkan terlebih dahulu ya. Setelah itu kita campur ya antara kohe ini dengan batang pohon pisang. Kalau sudah kita campur, terus kita campurkan ya E4 pertanian ini ya ke bahan organik ya. Kalau kalian tidak ada ini apa E4 pertanian ya, kalian bisa menggunakan bioaktivator merek yang lainnya ya, ataupun kalian juga bisa menggunakan mol buatan sendiri. Nah, terus untuk bahan organiknya ya, kalian terserah ya, kalian bisa campur bahan organik yang lainnya. Namun di sini saya hanya menggunakan kotoran hewan dengan batang pohon pisang. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita ke proses pencampuran. Pertama, campurkan terlebih dahulu ya E4 pertanian dengan gula dan air ya teman-teman ya. Kalian bisa masukkan gulanya terlebih dahulu ataupun E4 pertaniannya terlebih dahulu.
nggak apa-apa ya, sama aja ya. Nah, setelah gula dimasukkan ke air, kita aduk, lalu masukkan E4 pertanian ya. Nah, untuk perbandingannya 1:1 ya. Misal E4 pertaniannya 3 tutup, gulanya ya kurang lebihnya 3 tutup ya. Nah, di sini saya menggunakan E4 pertaniannya ini kurang lebihnya 3 tutup botol ya teman-teman ya. Kalau sudah dicampur, setelah itu airnya jangan lupa ya diaduk ya, biar larut, biar mencampur. Nah, diaduk. Setelah itu tutup ya teman-teman ya, tutup, kita diamkan ya. Nah, sambil nunggu E4 pertanian ini aktif ya, kita kasih makan atau sumber energi dari gula ya, pasir ya, gula putih. Kita mengaduk ini ya, kohe ya, kotoran hewan, kita campur dengan batang pohon pisang yang sudah kita cacah ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk ya, rata ya teman-teman ya, aduknya yang rata. Ini terserah kalian ya, kalau kalian ada bahan organik lainnya ya bisa digunakan ya. Ini di sini saya hanya menggunakan kotoran hewan dengan batang pohon pisang. Nah, untuk E4 pertanian yang sudah kita campur dengan gula putih dengan air ya, itu kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita diamkan terlebih dahulu. Kita tinggal ini ya, ngaduk bahan organik ya, karena ini biar aktif terlebih dahulu ya E4 pertaniannya ya. Dikasih makan dengan gula putih biar dapat ini ya, sumber energi ya. Kalau sudah dirasa sudah cukup ya E4 pertaniannya dengan campuran gula putih dan air, lanjut ya kita ini ya, aduk ya bersama dengan bahan organik seperti kohe dengan batang pohon pisang ya. Nah, dengan cara kita aduk-aduk ya, airnya itu kita ciprat-cipratkan ya. Jangan lupa ya dikocok terlebih dahulu wadahnya ya. Kita aduk wadah yang berisi E4 pertanian dengan gula putihnya ya, gula pasirnya ya. Setelah itu airnya ya kita campur ya dengan bahan organik seperti kohe dengan batang pohon pisangnya ya. Nah, untuk perbandingan airnya ya, ini kurang lebihnya 30-40% ya. Jangan terlalu basah dan juga jangan kurang airnya ya. Pokoknya sekitar 30-40% ya perbandingannya ya dengan bahan organiknya ya. Nah, kita aduk ya, kita campur sampai rata ya teman-teman ya. Aduk terus seperti ini caranya ya teman-teman ya. Kalau kalian ada bahan organik yang lainnya ya bisa campurkan ya, lebih bagus. Seperti ini buah-buahan yang sudah membusuk ya, misal kalau ada nanas atau kulit pisang ya, kulit buah pisang maksud saya. Kalau ini kan batang pohon pisang, kalau ada kulit buah pisang terus buah nanas itu bagus ya teman-teman ya. Dan juga bahan organik yang lainnya. Kalau kemarin itu kan saya buat pupuknya, itu kan pupuk organik ya teman-teman ya, yang di video yang sudah saya upload kemarin itu ya, waktu-waktu itu ya, itu ada beberapa ya POC atau pupuk organik cair ya. Ada yang dari kotoran hewan, kohe ayam, dari bahan organik yang lainnya. Oh ya, ini kalau sudah selesai jangan lupa ya teman-teman ya, ditutup plastiknya yang rapet, tutupnya yang rapet. Kalau kalian nggak ada plastik kayak gini sebenarnya juga bisa sih menggunakan wadah yang lainnya ya, yang penting bisa rapet, bisa buat untuk fermentasi, nggak harus menggunakan plastik ya teman-teman ya. Memang kalau menurut saya sih lebih enak plastik itu ya, plastiknya lebar, enak tinggal lipet kan, tak buka lagi gitu kan.
Setelah itu kita tutup ya plastiknya, kita taruh pemberat biar nggak buka plastiknya itu teman-teman ya. Taruh di atasnya biar kalau kena angin plastiknya biar nggak mobat mabit. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal proses fermentasi ya teman-teman ya. Nah jadi kita tutup rapat seperti ini ya. Proses fermentasi seperti ini kita tunggu selama kurang lebihnya itu 1-2 minggu ya teman-teman ya. Nah setelah proses fermentasi selama 1-2 minggu ya, setelah itu kita buka, kita angin-anginkan ya. Nah kalau sudah kita angin-anginkan pupuk organik padatnya ini, setelah itu sudah bisa digunakan ya teman-teman ya. Jadi setelah pupuk organik padat ini difermentasi terus diangin-anginkan, setelah itu sudah bisa digunakan ya untuk pemupukan pada tanaman. Ingat ya teman-teman ya, kita fermentasi terlebih dahulu ya seperti ini ya, selama kurang lebihnya 1-2 minggu. Setelah itu kita angin-anginkan ya, kita buka, kita angin-anginkan. Setelah kita angin-anginkan, pupuk organik padat ini sudah bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu teman-teman ya. Saya rasa kalian sudah paham. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya. Sampai bertemu di video saya berikutnya.